Tulisan ini pastinya udah sering kita lihat, mulai dari baju, sepatu, tas, mainan, sampai barang elektronik. Ya, semua ada label Made in China. Pertanyaannya, kenapa sih ada banyak banget barang yang dibikin di negara itu? Sebenarnya, emang ada beberapa racikan. Contohnya aja, karena penduduknya banyak, persaingan kerja jadi ketat dan bikin mereka rela dibayar murah. Makanya kalau dibandingin sama Amerika, saingannya gajinya berkali-kali lipat lebih rendah. Dan upah yang minim ini juga lah yang ngaruh ke biaya bikin barang di sana yang juga jadi rendah. Akhirnya jadi bisa bikin berbagai barang dalam jumlah banyak. Selain itu, banyak kota di sana yang juga udah disulap jadi pusat penyedia berbagai jenis barang. Misalnya, kota satu ini, yang berawal dari kota nelayan, dan sekarang jadi pusat penghasil barang elektronik dunia. Dan sebenarnya, masih ada juga bumbu-bumbu lain yang akhirnya bikin Tiongkok jadi pusat pabriknya dunia. Tapi, tunggu dulu, bukannya negara ini harusnya super tertutup karena hidup di bawah pemerintahan yang keras? Semua bermula dari mantan pemimpin Tiongkok satu ini. Simpelnya, dia ngebuat ekonomi sana lebih bebas dan berkembang. Awalnya, pendahulunya nganggap semuanya itu mesti diurus sama pemerintah pusat. Dan ini salah satunya sampai nyebabin bencana buatan manusia yang terbesar. Tapi kemudian, dia berani ngebuka negaranya buat investasi dari luar dan fokus sama industri-industri kecil. Dan kalau digabungin sama bumbu-bumbu tadi, mereka pun akhirnya berhasil jadi penguasa, bahkan sampai ngerebut tahta sang negara adikuasa. Dan tentu aja kekuasaan ekonomi sang negeri panda ini juga kerasa sampai ke Indonesia. Faktanya, mereka emang temen dagang nomor satunya kita. Dan bukan cuma di level negara, tapi pengaruhnya juga sampai ke kita-kita yang suka belanja online langsung dari sana. Atau istilahnya, cross border. Simpelnya, inilah yang bikin kalian bisa jual beli barang lintas negara cuma lewat toko online kesayangan. Tapi tunggu dulu, di balik kemudahannya, sayangnya ada juga bahaya yang mengancam. Contohnya harga barang dari luar negeri yang murah, yang akhirnya bikin produk lokal kita kalah saing. Dan tentunya aja ujungnya bisa pengaruhin ekonomi negara kita. Padahal barang lokal yang berkualitas sekarang udah banyak juga. Dari baju, gadget terbaru, sampai jam tangan buat dikasihin ke teman kita yang lagi ngaret. Dan kalau udah gini, bisa-bisa makanan kesukaan kita juga ikut kena gusur. Jadi itulah dia kenapa banyak barang berasal dari negeri seberang. Tentu ini bukan berarti kita nggak boleh beli atau malah benci orang-orang dari sana. Malah biar suatu saat lebih banyak tulisan-tulisan ini. Kitanya juga yang mesti lebih bangga sama produk lokal. Apalagi sekarang ada platform yang cuma ngejual dari seller Indonesia dan buat pembeli Indonesia. Selain barang yang udah keren-keren, kalau mau beli juga tinggal pencet dari HP. Dan seperti biasa, terima kasih.